bertemu lagi dengan Bunda. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman memposisikan duduk agar teman-teman nyaman menonton video Bunda berikut. Ya, yuk teman-teman ambil posisi duduk teman-teman yang nyaman ya. Oke, sebelum Bunda mau mulai, Bunda Tata mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pagi ini kita akan belajar apa ya? Oke, sebelum dimulai, mari teman-teman ikuti Bunda dulu. Siap? Oke, ikuti ya. Buka, buka, tutup, sambil bertepuk. Buka, tutup, sambil bertepuk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Buka, tutup, sambil tertawa, haha. Buka, tutup, sambil tertawa, haha. Oke teman-teman, biar nggak ngantuk ya. Oke, teman-teman, hari ini hari apa ya? Ya, hari ini hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021. Oke, kita masih belajar teman-teman di tema 1, indahnya kebersamaan. Dan kita masuk ke subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Hari ini kita masuk pembelajaran berapa ya? Ada yang tahu? Ya teman-teman, pembelajaran 2. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman kita membaca terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, sebelum memulai berdoa, ikutin Bunda lagi. Oke? Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. Lalu 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga lebar. Satu lagi, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke teman-teman, kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nah teman-teman harus tahu dulu apa sih yang akan kita capai pada hari ini. Yaitu yang pertama, dengan mengidentifikasi gambar rumah adat, teman-teman dapat menyebutkan nama dan asal rumah adat atau tradisional dengan baik. Lalu, tujuan yang kedua adalah dengan mengingat materi mengukur sudut, teman-teman dapat mengetahui cara mengukur sudut pada bangun datar dengan tepat. Nah, kira-kira apa ya materinya teman-teman? Ayo, apa ya? Tadi sudah disebutkan kodenya di tujuan, kira-kira? Ya, keberagaman rumah adat di Indonesia atau rumah tradisional. Lalu, mengukur sudut pada bangun datar. Nah, sebelum dimulai, teman-teman masih ingat kemarin hari Senin apa yang sudah teman-teman pelajari? Ayo ingat-ingat ya. Ya, oke teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Sudah terlihat di gambar? Ada apa ya? Ya, betul, itu merupakan salah satu rumah adat atau rumah tradisional yang ada di Indonesia. Apa sih rumah adat, teman-teman? Apa ya? Nah, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri tersendiri. Diwariskan secara turun-temurun dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan oleh penduduk sekitar. Masih banyak loh teman-teman rumah adat yang masih berdiri kokoh di daerah-daerahnya, di provinsi-provinsinya.
Dan ada pun miniatur rumah adat terdapat di daerah Jakarta. Di mana ya teman-teman? Pasti teman-teman pernah tuh ke sana. Nah, beberapa contoh rumah adat nih teman-teman. Perhatikan ya gambarnya ya. Nah, ini ada rumah adat, kira-kira dia nama rumahnya apa ya? Dan berasal dari mana ya? Oke, ini adalah rumah adat Kongbade. Ada yang tahu dari mana? Dari Nanggro Aceh Darussalam. Oke, selanjutnya nih yang nggak asing lagi loh teman-teman. Teman-teman pasti kalau lagi pergi lewat suka ada tuh di rumah makan yang simbolnya rumah bentuk-bentuk segitiga gitu lancip-lancip. Kira-kira dari mana ya dan apa namanya? Adalah rumah gadang dan berasal dari Sumatera Barat atau berasal dari Padang. Kan biasanya kalau di restoran-restoran Padang ya teman-teman ya, rumah makan Padang simbolnya adalah rumah adat, rumah gadang. Lalu ada gambar, nah ini nih bentuknya seperti ini. Yaitu namanya rumah kebaya. Berasal dari mana ya? Berasal dari DKI Jakarta loh teman-teman. Oke, selanjutnya ada gambar. Bentuknya seperti jamur, bener gak? Ya teman-teman ya. Dia atasnya seperti jamur setengah lingkaran. Lalu dindingnya berbentuk lingkaran. Terbuat dari kayu-kayu teman-teman dan alasnya masih alas tanah. Ayo dari mana ya? Nah ini adalah rumah Honai, berasal dari Papua. Nah teman-teman masih banyak lagi beberapa contoh rumah adat. Teman-teman bisa lihat di buku dan lihat di buku lainnya ya. Keberagaman rumah adat di Indonesia sangat beragam loh teman-teman dan mempunyai arti yang sangat penting dalam sudut pandang sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah keberadaban. Bentuk kearifan lokal ini merupakan harta yang sangat berharga bagi Indonesia. Teman-teman bangga nggak menjadi warga negara Indonesia? Indonesia itu kaya akan budaya rumah adat, pakaian adat, makanan khas daerah, terus ada suku, dan sebagainya. Oke, nah teman-teman tadi lihat ada rumah adat yang berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengukur sudut pada bangun datar. Nah, teman-teman, nih Bunda akan kasih tahu cara mengetahui besar sudut. Nah, kira-kira sudut apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lancip. Betul teman-teman. Nah, sekarang kita mencari tahu cara mengukur besar sudut. Nah, yang pertama teman-teman ingat dan teman-teman perhatikan ya. Cara menentukan besar sudut tanpa mengukur. Maksudnya itu tanpa busur teman-teman. Jadi teman-teman kita mengetahui besar sudutnya, teman-teman nggak usah pakai busur, tapi kita akan menghitung. Ya, nah yang teman-teman harus hafal yaitu di sini jumlah besar sudut pada bangun segi empat adalah 360. Ya, ingat ya teman-teman, berapa segi empat? 360. Lalu yang kedua, jumlah besar sudut pada bangun datar segitiga adalah 180 derajat. Ayo diingat-ingat teman-teman. Segi 4 360, segitiga 180. Nah, rumusnya nih teman-teman. Yaitu jumlah besar sudut dikurang besar sudut yang diketahui. Sama dengan besar sudut yang belum diketahui. Seperti itu. Nah, di sini agar teman-teman lebih memahami, Bunda akan menjelaskan contoh mengetahui besar sudut. Yuk, perhatikan teman-teman. Nah, di sini adalah contoh bangun datar segitiga 180 derajat. Oke, di sini Bunda sudah punya bangun segitiga berwarna ungu dengan sudut A, B, dan C. Di sini sudah diketahui teman-teman, sudut A-nya yaitu berapa? Ya, 45 derajat. Dan yang sudut B, 45 derajat. Sedangkan sudut C-nya belum diketahui teman-teman. Nah, karena kita tidak mengukur, tidak menggunakan busur, jadi kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Jadi,
segitiga, bangun datar segitiga yaitu jumlah besarnya 180, lalu teman-teman kurangi yang sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut A dan sudut B. Jadi 180 dikurang 45 derajat sama dengan berapa teman-teman? 135 derajat. 135 derajat dikurang lagi sudut yang B 45 derajat sama dengan 90 derajat teman-teman. Maka sudut C ini besarnya adalah 90 derajat teman-teman. Nah, berarti C itu sudut apa ya kalau 90 derajat? Iya betul, sudut siku-siku teman-teman. Oke. Bunda kasih satu lagi contoh yang bangun segitiga. Nah, di sini Bunda sudah punya segitiga siku-siku yang bernama DEF. Nah, sudut E besarnya adalah 30 derajat, sudut D besarnya sama dengan 90 derajat. Dan sudut F belum diketahui teman-teman. Berapa ya? Kita hitung seperti tadi ya, dengan rumus bangun datar segitiga 180 derajat. Nah, 180 derajat dikurang sudut D 90 derajat sama dengan 90 derajat. Lalu 90 derajat dikurangi sudut E 30 derajat sama dengan yaitu 60 derajat. Maka sudut F adalah 60 derajat teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, Bunda mempunyai contoh juga yaitu pada bangun datar segi 4 yang jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat menggunakan rumus seperti tadi. Di sini Bunda sudah punya contoh segi 4 seperti ini berwarna ungu dengan nama U, V, W, X. Yang U sama dengan 90 derajat, yang V sama dengan 90 derajat, yang X sama dengan 60 derajat. Nah, yang W kita akan cari tahu teman-teman. Nah, dengan besar sudutnya 360 dikurangi sudut X 60 sama dengan 300, lalu dikurangi lagi teman-teman 90 derajat sama dengan 210. 210 dikurang 90 derajat sama dengan berapa ya? 120 derajat. Maka sudut W adalah 120 derajat teman-teman. Oke, satu lagi agar teman-teman lebih paham. Nah, di sini ada bangun segi 4 berbentuk apa ya? Ya, jajar genjang ya teman-teman ya. Yaitu EFGH dengan sudut E sama dengan 60 derajat, sudut H 120 derajat, dan sudut G sama dengan 45 derajat. Besar jumlah sudut segi 4 adalah 360, maka kita akan kurangi dari sudut yang sudah diketahui. 360 dikurangi sudut G sama dengan 45 derajat, lalu sama dengan yaitu berapa ya? 315, lalu dikurang sudut H 120 sama dengan 195 derajat, dikurang 60 sudut E sama dengan 135 derajat. Maka sudut F ini adalah 135 derajat teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sudah paham sampai sini? Insya Allah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah Bunda ulangi lagi, tadi kita sudah belajar apa ya teman-teman? Yang pertama, tentang rumah adat atau rumah tradisional. Lalu yang kedua, kita mengukur bangun datar tanpa menggunakan sudut, tanpa menggunakan busur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Sekian teman-teman pembelajaran hari ini, semoga dapat menambah ilmu teman-teman ya. Bunda Tata, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.